Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok akuntansi keuangan lanjutan 2, yang dimana saya sendiri, Jamila Ovelda, dan ada rekan saya, Tommy Mahendra. dan Saya Inga Saraswandi. baiklah, pada pembahasan hari ini, kami akan menjelaskan tentang transaksi transfer jasa dan aset non-lancar antar perusahaan, yang dimana pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, arti dari transaksi transfer jasa dan aset non-lancar antar perusahaan, yaitu transaksi antar induk perusahaan dan anak-anak perusahaan, yaitu contohnya seperti transfer bahan baku, penjualan bahan baku, produk fabrikasi, dan jasa transportasi. Yang kedua, gambaran umum mengenai entitas konsolidasi, yang dimana entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Dalam gambaran umum ini, terdapat dua eliminasi. Yang pertama, eliminasi transfer perusahaan, yaitu semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, sehingga laporan keuangan tersebut seakan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. Lalu, yang kedua, eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi, yaitu laba belum direalisasi dari transfer antar perusahaan disebut laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Selanjutnya, ada transfer jasa antar perusahaan, yang dimana pada saat suatu membeli jasa dari pihak yang berhubungan istimewa, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjualnya mencatat sebagai pendapatan. Serta pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Contohnya seperti pembelian jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan. Saya akan menjelaskan tentang transfer aset berupa tanah. Pada saat transfer aset tak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan. Gambaran umum proses eliminasi laba. Pada saat transfer aset tak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembeli. Pada saat tanah transfer antara pihak yang berhubungan istimewa pada nilai bukunya, tidak ada penyesuaian atau eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, alokasi eliminasi laba belum direalisasi. Keuntungan atau kerugian dari transfer antar perusahaan diakui oleh afiliasi penjual dan menjadi hak pemegang saham afiliasi tersebut. Penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan disebut penjualan arus ke bawah atau downstream sale. Setiap keuntungan atau kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Sedangkan penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan disebut penjualan arus ke atas atau upstream sale, yaitu setiap keuntungan atau kerugian menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Jika anak perusahaan yang dimiliki, maka semua keuntungan atau kerugian pada akhirnya menjadi hak induk perusahaan sebagai satu-satunya pemegang saham. Akan tetapi, jika anak perusahaan tidak dimiliki penuh, maka keuntungan atau kerugian dari penjualan arus kas ke atas harus dibagi antara induk perusahaan dan pemegang saham minoritas. Umumnya, keuntungan atau kerugian dianggap belum direalisasi oleh entitas konsolidasi sampai dilakukan penjualan ke pihak eksternal. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi terhadap hak pemegang saham yang mengakui keuntungan atau kerugian tersebut pertama kali, yaitu pemegang saham dari afiliasi penjualan. Keuntungan atau kerugian antar perusahaan yang belum direalisasi dieliminasi dengan cara berikut. Penjualan arus ke bawah, eliminasi terhadap kepemilikan mayoritas. Penjualan arus ke atas dibagi dua, anak perusahaan dimiliki penuh, yang kedua anak perusahaan dimiliki mayoritas. Cara eliminasinya, anak perusahaan dimiliki penuh dieliminasi terhadap kepemilikan mayoritas. Sedangkan anak perusahaan dimiliki mayoritas, eliminasinya secara profesional terhadap kepemilikan mayoritas. Perlu diingat bahwa keuntungan dan kerugian antar perusahaan belum direalisasi, selalu dieliminasi penuh dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi.
Keberadaan kepemilikan minoritas di atas perusahaan penjualan hanya memengaruhi alokasi eliminasi keuntungan atau kerugian belum direalisasi, bukan jumlah yang dieliminasi. Selanjutnya, eliminasi laba belum direalisasi setelah tahun pertama. Pada periode timbulnya laba belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan, ayat jurnal eliminasi kertas kerja digunakan dalam proses konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh keuntungan atau kerugian yang dicatat oleh penjualan dan menyesuaikan jumlah aset yang dilaporkan menjadi harga semula yang dibayar oleh afiliasi penjual. Tiap periode setelahnya, selama aset tersebut masih dimiliki oleh afiliasi pembeli, saldo aset yang dilaporkan dan klaim pemegang saham dari afiliasi penjual harus disesuaikan untuk menghilangkan pengaruh dari keuntungan atau kerugian belum direalisasi. Laba dari periode yang akan datang tidak akan berpengaruh. Selanjutnya, pelepasan aset di kemudian hari. Keuntungan antar perusahaan belum direalisasi dari penjualan aset dianggap direalisasi pada saat aset tersebut dijual kembali ke pihak eksternal. Untuk tujuan konsolidasi, keuntungan atau kerugian yang diakui oleh afiliasi yang menjual ke pihak eksternal harus disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian antar perusahaan belum direalisasi. Walaupun laba yang dilaporkan penjual dari penjual eksternal berdasarkan pada biaya perolehan afiliasi tersebut, keuntungan atau kerugian yang dilaporkan oleh entitas konsolidasi berdasarkan biaya perolehan aset dari entitas konsolidasi, yaitu biaya perolehan yang terjadi oleh afiliasi yang membeli aset tersebut semula dari pihak luar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transfer aset berupa aset disusutkan. Nah, laba antar perusahaan baru direalisasi dari aset disusutkan atau diamortisasi dianggap akan direalisasi secara bertahap selama sisa umur ekonomis aset tersebut, bersamaan dengan penggunaannya oleh afiliasi pembeli dalam menghasilkan pendapatan dari pihak non-afiliasi. Pengaruhnya, bagian dari keuntungan atau kerugian belum direalisasi menjadi direalisasi setiap periode seiring dengan manfaat yang didapat dari aset tersebut, dan potensi jasanya berkurang. Dari sudut pandang konsolidasi, penyusutan harus didasarkan pada biaya perolehan aset untuk entitas konsolidasi, yang biaya perolehan aset dari pihak yang semula membeli aset tersebut dari pihak luar. Perusahaan estimasi umur aset setelah transfer. Saat aset disusutkan, ditransfer antar perusahaan, perusahaan estimasi sisa umur ekonomis dapat terjadi. Jika terjadi perubahan estimasi sisa umur aset disusutkan pada saat transfer antar perusahaan, maka perlakuannya sama dengan jika perubahan tersebut terjadi pada saat aset tersebut masih terdapat pada pembukuan afiliasi yang mentransfer. Sisa masa manfaat yang baru digunakan menjadi dasar penyusutan, baik untuk afiliasi pembeli maupun untuk tujuan penyusutan laporan keuangan konsolidasi. Penjualan aset arus ke atas. Perlakuan laba belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan arus ke atas sama dengan perlakuan untuk penjualan arus ke bawah, kecuali laba belum direalisasi dan pengakuan realisasi berikutnya harus dialokasikan antara kepemilikan mayoritas dan minoritas. Yang selanjutnya yaitu transfer aset sebelum akhir tahun. Pada kasus dengan transfer aset antar perusahaan terjadi selama periode berjalan, bukan pada akhir periode. Sebagian dari keuntungan atau kerugian antar perusahaan dianggap direalisasi pada periode transfer. Jika hal ini terjadi, maka ayat jurnal eliminasi kertas kerja pada akhir tahun tersebut harus memasukkan pengaruh beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Jumlah penyesuaian ini sama dengan selisih antar perusahaan penyusutan yang dicatat oleh pembeli dan penyusutan yang seharusnya dicatat oleh penjual untuk periode yang dimulai dari saat penjualan antar perusahaan. Transfer aset berupa aset diamortisasi, hak produksi, paten, dan jenis aset tak berwujud lain dapat dijual ke perusahaan afiliasi. Akuntansi untuk aset tak berwujud biasanya berbeda dengan akuntansi aset berwujud. Dalam hal amortisasi aset tak berwujud, umumnya dilaporkan sebesar saldo sisa yang belum diamortisasi tanpa penggunaan akun kontra.
Selain menetokan akumulasi amortisasi dari aset tak berwujud terhadap biaya perolehan aset, penjualan aset tak berwujud antar perusahaan diperlakukan dengan cara yang sama dengan penjualan aset berwujud antar perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.